Oke, di video ini kita akan mulai berkenalan dengan Figma, gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh dan lebih dalam lagi dengan Figma, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Figma supaya nanti kita pada saat menggunakannya lebih gampang, gitu ya. Apa sih Figma ini, gitu kan? Di sini sebelumnya saya jelaskan, saya kasih introduction dulu bahwa di sini kita nggak akan bahas panjang lebar tentang pengertiannya. Di seri video ini kita akan lebih ke teknis gitu ya. Adapun yang berhubungan dengan teori hanya sedikit sebagai pengantar saja menuju praktiknya gitu. Oke. Figma itu merupakan sebuah tools desain pada umumnya, hanya saja di sini penggunaannya lebih spesifik kepada mendesain sebuah user interface untuk aplikasi, baik aplikasi di mobile atau di HP, desktop maupun web gitu, dan juga website. Nah, kemudian di seri playlist video kita kali ini, kita akan belajar mendesain sebuah UI website. Oke, tenang, di sini saya sudah siapkan case atau kasus supaya lebih cepat paham gitu ya tentang UI design atau website design menggunakan Figma gitu ya, supaya kita tidak sekedar belajar bikin shape, bikin teks dan sebagainya. Jadi kita akan praktekkan langsung di dalam kasus supaya kita lebih cepat paham dan lebih cepat mendapat analoginya. Oke, simpelnya Figma itu adalah tools desain yang digunakan untuk mendesain sebuah user interface atau tampilan antarmuka dari sebuah aplikasi ataupun website gitu ya. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita menggunakan Figma adalah tentu kita harus registrasi dulu. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun, silahkan sign up. Tapi kalau sudah punya, silahkan login menggunakan email. Oke, saya di sini pakai Google. Nanti yang baru sign up juga pakai akun Google aja biar lebih simpel. Oke, kita tunggu sebentar. Kita akan diarahkan ke halaman Figma-nya. Nah, seperti inilah dia Figma yang sudah saya register gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan kenalan dulu dengan environment di dalam Figma ini seperti apa. Kita lihat-lihat dulu gitu ya sebelum kita melanjutkan. Kita harus kenal dulu nama-nama menu-menunya, nama-nama sesuatu yang bisa diklik di sini gitu ya. Jadi supaya nanti tahu apa yang harus diklik, tahu apa yang harus dibuat gitu ya. Nah, kita mulai dari sebelah atas sini aja. Di sini ada informasi akun kita gitu ya. Ini nama akun kita, kemudian di sini ada informasi email, itu saja. Di sini ada tombol searching yang bisa dipakai untuk melakukan pencarian. Kemudian kita lanjut ke bagian menu sebelah kiri sini, ini kita sebut saja sidebar. Di menu paling atas ini namanya Recents, yang dimana sedang aktif saat ini, sedang terbuka saat ini gitu ya. Di sini ada keterangannya recently viewed. Nah, recently viewed ini maksudnya adalah file-file yang terakhir kita buka atau kita lihat gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa card atau bisa kita sebut CTA atau button mungkin ya, karena ini bisa diklik. Yang dimana ini merupakan tombol untuk kita membuat sebuah file baru untuk kebutuhan desain dan prototype, di sini keterangannya ya. Dan di sini ada FigJam, tapi kita nggak akan bahas FigJam di sini karena dia butuh sesi khusus gitu ya. Di sini ada import file. Nah, kita akan lebih fokus ke sini nantinya. Cuma sebelum ke sini saya jelasin dulu menu-menunya di sini, saya lanjut gitu ya. Di sini ada drafts, yang dimana drafts ini seperti yang biasa kita kenal adalah sesuatu yang tersimpan sementara atau belum dipublish gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pernah nulis blog, ketika blog itu belum dipublish, tapi kita sudah tulis, misalnya ketika misalkan tidak sengaja di close, nah dia akan tersimpan ke dalam draft. Jadi ketika besok misalkan mau dilanjutkan untuk diubah atau diedit, bisa dicari di draft gitu ya. Oke, itu saja ini untuk penyimpanan file sementara gitu ya. Oke, di sini kemudian ada namanya community, kita buka. Community ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menambahkan beberapa, ada plugins, ada widget dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan teman-teman pernah atau sering install ekstensi di Google Chrome, misalnya ekstensi untuk mengambil warna atau melihat jenis font di website atau ekstensi-ekstensi yang lain. Nah, ini mirip seperti Chrome Store itu ya. Jadi kalau di Chrome Store itu kita bisa install tema untuk
Google Chrome kita. Kita bisa juga install ekstensi. Nah, di sini juga sama. Kita bisa install plugin, bisa install widget, dan seterusnya, bisa wireframe, bisa install mockup juga nanti ya. Oke. Ini kebutuhan untuk instalasi gitu, atau sesuatu yang kita butuhkan yang secara default mungkin tidak ada di Figma. Nah, nanti bisa ditambahkan melalui community ini gitu. Oke, kita balik lagi. Kita klik akun kita di sini untuk balik ke halaman yang sebelumnya. Kita lanjut di sini. Oh, ini informasi upgrade plan ya. Ini untuk upgrade ke versi berbayarnya, setahu saya. Kita nggak perlu klik. Ini kalau mau diklik silahkan saja. Kemudian lanjut ke bawah, di sini ada informasi Teams ya. Ini nama Teams kita. Kemudian ini nama project yang ada di dalam tim ini gitu ya. Yang ada lambang warnanya ini. Nah, ini tim 1, tim 2 lah ya. Ini nama timnya, kemudian ini adalah nama project yang berada di dalam tim ini gitu. Cara bikin tim, tinggal klik tombol plus aja di sini. Gitu ya. Atau di sini pakai create new. Nanti dia akan diarahkan ke sini. Misal nama timnya tim seal, misal ini ya, kita create tim. Kemudian kita akan diarahkan ke step nomor 2. Di sini ada add your collaborators atau partisipan atau teman kita lah gitu. Cuman karena di sini kita belum ada yang harus kita invite, kita skip saja. Nah, kita pilih yang free. Oke. Nah, nanti dia akan bikin tim baru di sini. Nah, kemudian akan secara default menambahkan satu project di dalamnya. Ini juga bisa diganti namanya dengan klik kanan, rename, misalnya seal project gitu ya. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan aja namanya. Kalau mau dihapus juga bisa, tinggal klik kanan saja kemudian di delete. Nah, nanti dia akan dihapus dengan cara di permanen delete. Please enter the name of the team. Oke, kita disuruh menuliskan ulang nama tim kita kalau kita mau menghapus ya. Nah, ini nama tim seal-nya baru bisa di delete. Itu hilang ya. Oke. Ini namanya, saya ulang lagi sekali, ini namanya nama tim kita, kemudian ini nama project yang ada di dalam tim ini gitu ya. Oke, seperti itu. Ini kalau diklik ada file-filenya muncul. File-file yang berada di dalam project website. Ini nama filenya ada 3. Kalau misalnya kita masuk ke sini, ini berubah lagi. Di sini ada 2 gitu ya. Oke. Mungkin di video ini itu saja perkenalan environment-nya. Ini berfungsi untuk bikin file baru tadi ya. Nanti kita akan coba praktekkan di video berikutnya. Oke.